Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Wahyu Saputri dengan NIM 121220131, mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang ditulis oleh M. Raja, C. Villanueva, C. Mary Romero, M. Giami, A. Rosel Mill, dengan judul Fast Quantitative Analysis of an Alkanes, pH and Alkanones in Sediments, pada Jurnal Organic Geochemistry tahun 2022. Pada artikel jurnal ini terdiri dari 7 bagian, yaitu yang pertama ada abstrak, kemudian perkenalan, bahan dan sampel, deskripsi metode, hasil dan pembahasan, perbandingan dengan metode lain, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kita bahas yang pertama adalah abstrak. Studi tentang kelas biomarker organik yang berbeda sangat penting untuk menjelaskan dinamika bumi global, karena proses biogeokimia yang berbeda berperan dalam mengatur kondisi lingkungan dan iklim. Namun, analisis multiproksi umumnya terdiri dari metodologi padat karya dan memakan waktu yang menghambat studi sampel dalam jumlah besar. Di sini kami mengembangkan dan memvalidasi metode analitik cepat untuk mengukur berbagai kelas biomarker organik, pH, N-alkana, dan alkenon dalam sedimen. Metode baru ini secara berurutan mengekstraksi dan memfraksinasi senyawa target menggunakan sistem ekstraksi cair tekanan atau PLE yang memungkinkan kami memperoleh analit secara selektif dengan mengurangi waktu analisis, penanganan sampel, dan penggunaan pelarut. Kami menunjukkan bahwa metode kami memberikan hasil yang dapat direproduksi dan pemulihan yang tinggi, lebih dari 70%, dan dapat di berbagai lingkungan sedimen seperti cekungan samudra, lereng, dan paparan benua dan danau. Selain itu, metode ini memberikan perkiraan indeks paleoklimatik yang dapat direproduksi seperti indeks preferensi karbon atau CPI, panjang rantai rata-rata atau ACL, dan suhu permukaan laut atau SST 37 turunan Inggris. Oleh karena itu, metode baru ini memungkinkan analisis multiproksi kuantitatif yang cepat dari sedimen, samudera, pesisir, dan danau. Perkenalan. Pada bagian ini terdiri dari latar belakang, yaitu biomarker organik sedimen umumnya dipelajari dalam ilmu lingkungan dan geologi karena memberikan informasi berharga tentang dinamika sistem bumi. Berbagai senyawa berpotensi dapat dianalisis dalam unit sedimen yang sama untuk memberikan informasi pelengkap sebagai proksi lingkungan atau iklim. Kemudian permasalahan metodologi konvensional untuk menganalisis proksi biomarker membutuhkan banyak tenaga, memakan waktu, dan membutuhkan penggunaan pelarut organik yang tinggi.
Penyelesaian masalahnya adalah SPLE memiliki potensi untuk mengurangi penanganan sampel dan konsumsi pelarut dan secara signifikan dapat meningkatkan produktivitas laboratorium. Pengembangan dan validasi metode SPLE untuk secara bersamaan mengukur kelas biomarker yang berbeda dalam sedimen laut dan lakustrin fokus pada PAH, N-alkana, dan alkenon yang memiliki polaritas berbeda dan menghasilkan informasi pelengkap sebagai proksi. Bahan dan sampel. Pada bagian ini terdiri atas dua subbab, yaitu yang pertama pelarut, reagen, dan standar, dan yang kedua adalah sampel. Pada bagian pertama, bahan-bahan tertulis cukup terperinci, di mana sebagian tercantum fungsi, cara penggunaan maupun cara penyimpanan, juga merek dagang. Kemudian pada bagian yang kedua yaitu sampel sedimen yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi metode analisis tercantum pada tabel 1 dengan 3 jenis sedimen yaitu laut, pesisir, dan danau. PLE dan pembersihan dilakukan menggunakan ASE 350 Dionek Thermo yang dilengkapi dengan sel ekstraksi dan botol koleksi. Kami menggunakan silika aktif sebagai fase diam dan Na2SO4 anhidrat untuk menghilangkan air dan menyaring partikel sisa. Dengan demikian, sel-sel ekstraksi diisi dari bawah ke atas dengan filter serat kaca, silika aktif, Na2SO4 anhidrat, sedimen, dan tanah diatom untuk sepenuhnya mengisi sel. Di bagian atas sel, campuran standar internal ditambahkan untuk kuantifikasi. Sampel diekstraksi pada suhu 100 derajat Celcius dengan heksana diklorometana menggunakan mode penghemat pelarut selama 10 menit pada 2 ml per menit. Langkah ini memperbaharui campuran pelarut secara terus-menerus selama ekstraksi pada laju aliran yang terkendali. Hal ini tentunya berbeda dari mode batch yang umumnya digunakan untuk menjalankan beberapa siklus pengisian dan pelepasan pelarut. Mode baru ini dapat meningkatkan kemampuan silika untuk mempertahankan senyawa dan juga kemanjuran proses pembersihan. Pembaharuan pelarut yang berkelanjutan juga dapat mengoptimalkan pemulihan ekstraksi. Kuantisasi kelas senyawa yang berbeda diperoleh dengan menggunakan rasio luas puncak antara analit dan standar internal terkait seperti yang dijelaskan pada tabel 2. Hasil dan pembahasan, pengembangan dan optimalisasi metode. Pengembangan metode SPLE bertujuan untuk menemukan kondisi ekstraksi optimum untuk mencapai pemulihan analit kuantitatif sambil meminimalkan interferensi matriks dalam ekstrak akhir. Dalam penelitian ini, kami menggunakan rantai panjang N-alkohol dan sterol sebagai wakil dari gangguan kutub dalam matriks sedimen. Pemulihan analit nonpolar N-alkana, PAH, alkenon, dan penghilangan interferensi polar diselidiki dengan speaking sampel sedimen. Dengan demikian, kriteria untuk mengoptimalkan kondisi ekstraksi adalah pemulihan analit maksimum N-alkana, keton, dan PAH, dan pemulihan minimum senyawa polar yang mengganggu.
Kami telah menggunakan N-alkohol dan sterol sebagai pelacak untuk senyawa polar dalam ekstrak akhir, dengan asumsi bahwa penghilangan lipid dengan polaritas sedang ini akan memastikan penghilangan yang memadai dari senyawa pengganggu polar lainnya. Perolehan hasil analit diukur dalam rangkap 2 untuk menilai reproduktivitas metode yang diperoleh dengan menggunakan campuran pelarut yang berbeda. Optimalisasi kondisi SPLE dalam mode penghemat pelarut ASE 350 mencakup parameter berikut: komposisi pelarut, suhu, aliran pelarut, dan waktu ekstraksi. Beberapa penelitian telah menyelidiki kapasitas retensi absorben hidrofilik yang berbeda dan menyimpulkan bahwa silika gel memiliki yang terbesar. Oleh karena itu, kami berasumsi bahwa silika gel adalah absorben optimal untuk mengekstrak senyawa yang diinginkan secara selektif, dan kami fokus pada optimalisasi parameter yang tersisa. Beberapa kombinasi pelarut diuji untuk memaksimalkan perolehan kembali analit dan meminimalkan perolehan senyawa polar. A. Hec DCM, B. Hec AC, dan C. DCM MEOH. Untuk setiap kombinasi, beberapa campuran dengan proporsi variabel komponen pelarut polar DCM, AC, dan MEOH. Elusi. Pemulihan sampel berduri yang mengandung sedimen dan silika gel memberikan pola yang sama dengan sampel kosong berduri gambar 2D sampai F dan 3CD. Dengan demikian, pemulihan yang lebih tinggi dari 80% untuk senyawa target kami diperoleh saat menggunakan campuran pelarut Hec DCM dan Hec AC. Sekali lagi, penggunaan DCM polar, campuran pelarut MEOH menghasilkan pemulihan N-alkana, PAH, dan keton yang umumnya tidak dapat diproduksi dan rendah. Sebaliknya, senyawa polar secara kuantitatif diperoleh kembali dengan campuran pelarut Hec AC dan DCM MEOH. Kuantisasi dalam sampel yang diperoleh dengan proporsi MEOH yang tinggi, lebih dari 30%, menjadi rumit karena ekstraksi komponen sedimen yang melimpah. Ekstrak sedimen yang diperoleh dengan DCM atau MEOH mengandung banyak komponen yang mempengaruhi analisis GCMS, menghasilkan pemulihan yang dihitung tidak dapat direproduksi dan tidak dapat diandalkan. Pada gambar 2. Pengecualian untuk pola umum adalah D12 perilene yang tidak dapat dipulihkan dari matriks sedimen oleh salah satu pelarut yang diuji. Garis putus-putus pada gambar 2. Penutupan D12 perilene yang rendah diamati secara sistematis di semua sedimen yang diuji. Data tidak ditampilkan dan tidak dapat dikaitkan dengan kehilangan selama pemrosesan sampel pada gambar 2B. Pada gambar 3, pemulihan senyawa polar yang mengganggu dalam sampel blanko berduri 3A dan B dan sedimen 3C dan D. Pada tabel 3 tertulis serangkaian 16 percobaan yang dirancang untuk mengidentifikasi suhu, waktu, dan laju aliran pelarut optimal untuk mengekstrak senyawa yang diinginkan secara kuantitatif dan meminimalkan
keberadaan senyawa polar dalam ekstrak. Untuk semua tes, kami mengekstraksi sedimen 2 kali. Fraksi pertama untuk mengencerkan senyawa nonpolar dan fraksi kedua untuk mengekstrak senyawa polar. Pemisahan 5 kelas senyawa, N-alkana, PAH, keton, dan N-alkohol dan sterol di antara dua fraksi dinyatakan dengan rasio konsentrasi atau CR antara fraksi pertama dan pemulihan total. Validasi metode. Prosedur analitik dikembangkan untuk mengidentifikasi perubahan kuantitatif dalam komposisi biomarker sedimen yang membantu menjelaskan perubahan lingkungan masa lalu. Untuk mengukur kemampuan mendeteksi perubahan konsentrasi, kami mengukur reproduktivitas analitik dan ketahanan untuk mengukur C21, C33 N-alkana, PAH, dan C37 alkenon. Kami juga mempelajari reproduktivitas beberapa indeks yang biasa digunakan untuk menyelidiki kondisi sedimen masa lalu seperti alkenon UK37 dan N-indeks CPI dan ACL alkana. Untuk tujuan ini, kami melakukan 6 proses analitik pada hari yang berbeda, didistribusikan dalam jangka waktu 3 bulan untuk memperhitungkan perubahan temporal dan pengaturan laboratorium. Selain itu, ketahanan analitik terhadap perubahan dalam matriks sampel dinilai dengan membandingkan reproduktivitas dan pemulihan standar internal dalam sampel lingkungan sedimen yang berbeda, lakostrin, laut pesisir, dan lautan pelagis. Hasil validasi metode telah dirangkum dalam tabel 4 dan gambar 4 dan 5 yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Gambar 4, konsentrasi N-alkana A sampai dengan C, PAH D sampai dengan F, dan alkenon G dan H. Dalam sedimen laut, EN651ST04 dan EN651ST13, pantai ST7 dan ST10, dan danau PEM dan LUC. Bila kesalahan menunjukkan simpangan baku yang dihitung dari 6 ulangan. Gambar 5, rata-rata pemulihan standar internal senyawa biomarker yang berbeda N sama dengan 6 di sedimen laut, pesisir, dan danau. Garis hitam menunjukkan kandungan karbon organik total sedimen atau TOC. Perbandingan dengan metode lain. Secara khusus, sistem PLE dan Souklet cenderung menghasilkan nilai konsentrasi yang relatif lebih tinggi daripada metode ultrasonic assisted atau UEA atau suspense reticle fluid assisted SFA. Disarankan pemulihan ekstraksi yang lebih tinggi. SFE secara selektif mengekstrak senyawa apolar dan karenanya menghasilkan ekstrak yang lebih bersih dengan pemulihan yang relatif lebih rendah. Perbedaan dalam pemulihan ekstraksi dan atau efek matriks mempersulit perbandingan langsung nilai kuantitatif yang diperoleh dengan menggunakan prosedur yang berbeda. Oleh karena itu, kami belum melakukan perbandingan langsung dari data kuantitatif yang dihasilkan oleh metode SPLE dan teknologi lainnya. Namun, dengan menggunakan standar berduri,
kami telah menunjukkan bahwa prosedur SPLE secara kuantitatif memulihkan N-alkana, PAH, dan keton alifatik yang dapat diekstraksi. Perkiraan pemulihan untuk semua standar internal yang diuji 70-120% serupa dengan nilai yang dilaporkan yaitu 50 hingga 120% menggunakan metodologi yang berbeda. Selain itu, reproduktivitas analitik metode SPLE CV antara 2% dan 21%. Juga sebanding dengan metodologi lain berdasarkan teknologi ekstraksi yang berbeda, yang melaporkan nilai CV antara 3% dan 35%. Kesimpulan, secara keseluruhan, reproduktivitas analitik dan pemulihan metode SPLE yang diusulkan mirip dengan teknologi analitik lainnya, seperti Soclet, MAE, ekstraksi dengan bantuan gelombang mikro, UEA, dan SFE. Keuntungan utama dari metode SPLE ini yang diusulkan adalah bahwa penanganan sampel telah berkurang secara signifikan dengan menggabungkan proses ekstraksi dan pembersihan menggunakan sistem SPLE. Ini merupakan pengurangan yang signifikan dalam konsumsi pelarut dan manipulasi sampel, dengan konsekuensi pengurangan biaya dan dampak lingkungan. Penggunaan sistem SPLE otomatis juga telah meningkatkan keandalan analitik dan mengurangi kehilangan sampel yang tidak disengaja selama penanganan. Oleh karena itu, waktu yang diperlukan untuk pemrosesan sampel berkurang secara signifikan dan menurut pengalaman kami, pengguna terlatih dapat secara rutin memproses dan mengukur 4-50 sampel per minggu. Kelemahan utama dari metode SPLE ini adalah bahwa sistem SPLE komersial, mahal, dan memerlukan perawatan rutin yang membuatnya tidak terjangkau, kecuali analisis sejumlah besar sampel diproyeksikan. Ini adalah kasus studi yang diarahkan untuk menjelaskan evolusi lingkungan masa lalu. Metodologi ini telah dioptimalkan untuk memenuhi persyaratan throughput tinggi, ketahanan, dan ukuran sampel kecil yang terkait dengan analisis stratigrafi inti sedimen untuk rekonstruksi paleoklimatik. Dan kami juga telah menunjukkan bahwa metodologi ini menyediakan data indeks paleoenvironmental yang dapat direproduksi seperti SST, CPI, dan ACL.